Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Azka salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumi liqai rabbih. Ahyina Allahumma ala sunnatih wa amitna ala millatih wahsyurna fi zumratih ma'al ladhina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, hafizakumullah, pada malam hari ini sudah tahun 2022 ini ya. Berarti kiamat sudah dekat nih. Nah, memang Al-Qur'an sudah menyebutkan. Jadi kalau ada orang bilang kiamat sudah dekat, dari zaman Rasulullah saja kiamat sudah dekat. Hanya takarannya berapa lagi, nah ini yang memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa bersyukur, mengingat-ingat kenikmatan, kebaikan, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nanti coba dihitung, kalau yang biasa ngitungnya pakai kalender Masehi, sesekali hitung pakai Hijriah. Jadi kalau yang umurnya 50 tahun, kalau Hijriah bisa 55. Ya, kalau umurnya 60 tahun bisa lebih dari itu. Ya, karena ada selisih beberapa hari dalam setiap tahun antara kalender Hijriah dengan kalender apa? Masehi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita umur yang panjang dan berkah dalam ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan nanti pada waktunya kita meninggal dalam kondisi terbaik dan mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan, haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita untuk bisa terus istiqomah mengikuti sunnah, ajaran, risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita akan membaca sirah seorang sahabat namanya Suhail bin Amru. Nah, ini jarang ini ya. Namanya siapa? Suhail bin Amru. Ya, yang banyak di kita namanya Sahal. Dalam bahasa Arab kalau Sahal mudah, tapi besar. Kalau ada orang namanya Sahal tapi perawakannya kecil, nah biasanya pakai nih Suhail. Gitu. Umar orangnya besar. Kalau ada yang kecil, Umair. Umar tapi Umar kecil. Gitu, ya. Sama dengan yang lain banyak tuh. Ini kitab besar. Tapi kalau ada buku-buku saku yang masuk ke ini, nah dalam bahasa Arab disebutnya apa? Kutaib, buku-buku kecil, ya. Nah, ini juga sahabat ini namanya menggunakan nama Suhail bin Amru. Ya, dari awal jazakallahu khair. Dari awal memang namanya Suhail bin Amr, ya. Dan sekali lagi saya mengingatkan, hati-hati memberi nama anak-anak kita, ya. Yang paling enak, paling mudah, cari nama-nama nabi, asma Allah, cantumkan di depannya. Kalau laki-laki Abdullah, Abdurrahim, Abdurrahman, itu paling selamat, ya. Tapi kalau nama-nama yang lain, selama konotasinya baik silahkan. Ya, tapi umumnya ada seorang sahabat yang namanya Az-Zubair bin Awam, itu nama anak-anaknya semuanya nama sahabat yang sudah mati syahid. Ketika ditanya kenapa? Saya berharap mudah-mudahan anak saya ini juga mereka meninggal dalam keadaan apa? Syahid. Ya, jadi nama ini bagi kita orang Muslim adalah bagian doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa ini Suhail bin Amru? Beliau ini termasuk di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang masuk Islam tapi masuknya belakangan. Ya, ketika peristiwa Fathu Mekah. Jadi kurang lebih berjumpa dengan Rasulullah SAW hanya 1 tahun bahkan kurang. Ya. Dan kisahnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Suhail bin Amru ini adalah Sayyidun min Sadati Quraisy. Ya, termasuk tokoh besar yang ada di mana? Quraisy, kota Mekah, gitu. Jadi kalau disebutkan Suhail itu tahu. Ya. Bahkan beliau disebutkan di sini khatibun min khutaba al-mufawwahin. Termasuk orang kalau ceramah itu ceramahnya menggelegar. Ya. Karena kalau dilihat orang-orang Arab itu kadang-kadang mereka bisa ngomong berjam 2 jam tanpa teks. Bahkan ada ulama yang menulis 1 kitab utuh akhir dari paragrafnya semuanya huruf nun. Luar biasa ini. Ya. Jadi akhir semua paragrafnya itu adalah apa? Huruf nun. Ada lagi yang menulis huruf lam. Bahkan ada seorang ulama ya namanya Ibnul Qayyim menulis kitab namanya Nuniyah. Pokoknya semua ujung kalimatnya harus huruf nun. Itu sulit. Tapi orang Arab karena mereka ahli ya dan biasa dan bahkan termasuk mengapa risalah Rasulullah SAW mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran, ini untuk menantang mereka. Sampai hari ini nggak ada yang bisa menafsirkan alif lam mim, nggak ada. Mereka bingung ini sekarang. Padahal mereka katanya apa? Ahli bahasa Arab. Alif lam ro, yasin, toha, nggak ada yang bisa apa? Menafsirkan. Ini menunjukkan kemujizatan apa? Al-Quran. Ya, bahkan wawahidun min ahlil halli wal aqdi, termasuk di antara tokoh yang menentukan atau pemegang keputusan ketika ada sesuatu yang harus diputuskan di kalangan Quraisy. Masya Allah, ini orang ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Tapi sayang, kalau nggak masuk Islam, ya ujung-ujungnya hanya bahan bakar api neraka. Gitu. Ya. Tapi kita kalau melihat ada orang seperti itu, ya jangan wah ini bahan bakar api neraka nih. Nah, kalau masih hidup itu masih ada kemungkinan tuh. Ya, makanya orang Islam kalau ada yang berbuat maksiat nggak boleh mencela. Bahkan kata Rasulullah kalau ada yang maksiat dicela itu sama dengan menolong siapa? Setan. Ya, makanya kan ada kisahnya 99 orang dibunuh. Datang kepada kiai, datang kepada ustadz, datang kepada seorang alim, ada nggak pintu saya untuk taubat? Dia, emang dosa kamu apa? Saya membunuh berapa? 99 orang dan salah satunya ada saudara bapak. Oh nggak ada kalau itu nggak ada taubat, dibunuh lagi orangnya ini. Masya Allah. Jadi 100 ya kan? Iya, dari hadisnya nggak ada itu ya. Tapi ini biar bapak nggak terlalu serius ini kalau tegang biasanya nggak masuk gitu ya. Ini nggak masuk ya. Jadi ini jangan ada di antara kita yang menilai orang lain yang belum baik itu seolah-olah tertutup. Termasuk kita yang terlambat ini boleh jadi ya. Kalau mau mengejar malah bisa mengejar orang yang sudah apa? Duluan. Dengan apa? Ilmu. Karena dalam Islam ada amalan-amalan yang kecil tapi pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kalau tidak tahu ilmunya nggak bisa. Ya, jangan kalah dengan orang jualan. Ya, harga santri kualitas menteri. Gitu. Kan ada tuh ya, bikin pelang gede itu. Ya. Harga kaki 5 kualitas bintang 5. Itu ibadah-ibadah itu ada. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya, keutamaannya di sisi Allah lebih besar, lebih agung daripada dunia dengan segala apa? Orang terkaya sedunia aja kita lihat angkanya, teh ini segimana ini uang? Gitu. Ini bayangkan, orang sebelum subuh dapat 2 rakaat kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha. Berarti orang kalau yang mengejar tuh, dan kira-kira 2 rakaat sebelum subuh ini gampang apa mudah? Berat ya. Sebetulnya peluangnya gampang, tapi prakteknya memang butuh apa? Perjuangan. Orang kalau yang nggak tahu keutamaannya ya kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat juga biasa-biasa saja. Tapi kalau yang tahu keutamaannya dikejar. Bahkan sebagian ulama dalam ilmu fikih kalau orang sudah mudawamah membiasakan bahkan hampir tidak ketinggalan, kalau umpamanya tidurnya dia sampai telat bangun, dia harus mengqadha sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, dilaksanakan setelah sholat
sholat subuh. Gitu, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Dan bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Suhail bin Amr ini bukan hanya tidak mau masuk Islam, tapi termasuk di antara pembesar Quraisy yang justru malah menghalangi orang-orang Mekah untuk masuk Islam. Ini yang berat. Orang kalau nggak mau masuk Islam itu masih enteng urusannya. Dia hanya dosanya nggak mau masuk Islam. Ya, tapi kalau ada orang dia punya kekuasaan, punya kelebihan, punya harta, punya ilmu, menghalang-halangi orang dari dakwah Islam, menghalang-halangi orang daripada mendapatkan hidayah Allah, itu dia dosanya apa? Double. Semakin besar kekuasaan yang dia punya, berarti hitung siapa yang dia halangi. Wah, ini besar. Masya Allah. Tapi sekali lagi, hidayah itu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang-kadang caranya itu berbeda. Makanya kita orang muslim, orang-orang beriman, lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dan kita tidak ada yang tahu di mana itu amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semakin banyak cadangannya, mudah-mudahan dari sekian banyak itu masa tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya dalam amal soleh, jangan ambil yang minimalis. Tapi ambil yang paling apa? Maksimal. Kalaupun umpamanya tidak semaksimal pahalanya, nah, itu kita insya Allah akan mendapatkan apa? Pahala. Ya. Apa yang menyebabkan Suhail bin Amr masuk Islam? Ada kejadian. Ini Masya Allah. Makanya hidayah Allah ini mahal. Ya. Saya selalu mengingatkan anak-anak kita yang sudah terlahir muslim dijaga. Ya minimal harus betul sholat 5 waktu, nggak ada tawar menawar. Bapak mau punya anak insinyur silahkan, menteri silahkan, tapi kalau nggak sholat udah wassalam. Jangan berharap, jangan jauh-jauh, termasuk nanti kita sudah tua, nggak mungkin dia mau berbakti. Lah Allah saja yang menciptakan dia dilewat, apalagi kita sebagai orang tuanya yang tidak sesempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Masya Allah, orang tua kita itu dulu di kampung, mau kemana-mana pun, jangan lupa apa? Nggak ada mereka yang memesankan, itu rata-rata orang di kampung itu polos-polos, tapi sebetulnya maknanya dalam. Karena orang kalau sudah lepas sholatnya, jangan tanya puasa, jangan tanya zakat, udah nggak mungkin itu. Makanya sebisa mungkin, dan Rasulullah SAW mengingatkan, termasuk amalan terakhir yang akan ditinggalkan oleh umat ini adalah apa? Sholat. Jadi orang kalau sholat 5 waktu masih terjaga, seahli maksiat apapun, insya Allah ada waktunya tuh dia akan dapat apa? Hidayah. Akan kembali ke jalan yang benar. Ya. Nah ini Suhail bin Amr ini yang membuat pintu dia masuk Islam, diantaranya ibnuhu Abdullah, anak laki-lakinya yang bernama Abdullah, wa bintuhu Ummu Kulsum, tabi'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua anaknya ini, Abdullah dengan Ummu Kulsum, sembunyi-sembunyi sudah menjadi pengikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang berat, ya. Di sini yang berat nanti, makanya begitu dia masuk Islam taubatnya betul-betul. Ya. Kenapa? Karena ketika anaknya ketahuan masuk Islam, dia langsung marah besar. Ya, marah besar mereka. Kenapa? Karena dalam keyakinan orang-orang Quraisy, yang benar itu hanya agama nenek moyang. Itu. Masya Allah. Ini anaknya disiksa. Sampai datang waktu diizinkan oleh Rasulullah SAW hijrah ke Habasyah, ikut. Ya. Jadi Rasulullah memberikan isyarat para sahabat yang kira-kira sudah nggak kuat, silahkan. Walaupun Rasulullah sebagai pemimpin gak milih yang paling enak. Nah ini memang beratnya nih. Kalau jadi pemimpin jangan ngambil yang paling apa? Enak. Gimana yang dipimpin? Gitu. Jadi sebagian sahabat yang memang sudah penyiksaannya parah, kata Rasul, silahkan hijrah ke Habasyah. Kenapa? Karena di Habasyah ini ada Malikun Adilun. Seorang raja yang apa? Adil. Dia tidak melihat, oh ini agamanya ini. Pokoknya siapapun yang tinggal di Habasyah diperlakukan dengan apa? Dengan baik, dengan adil. Nggak ada pilih kasih. Nggak ada, oh ini karena dekat dikasih, ini ditahan. Nggak ada. Masya Allah. Dan ternyata benar. Tapi ini sayang. Selalu yang menggerogoti umat Islam itu adalah opini, berita. Makanya hati-hati dengan berita. Begitu mereka sampai di Habasyah, beberapa hari tinggal di sana, beberapa bulan ada kabar
Kalau orang-orang Quraisy ini katanya semuanya masuk Islam dan mereka menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita hidup ini sekarang banyak berita-berita yang kayak gini. Oh ini fulan, itu harus hati-hati. Ya. Akhirnya mereka yang di Habasyah termasuk ya ini Abdullah dengan Ummu Kulsum anaknya Suhail ini pulang kembali ke mana? Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jarak Mekah ke Habasyah yang hari ini ya kata para ulama sirah itu letaknya Ethiopia. Nah, beberapa alimun yang kalau yang sering bolak-balik umroh dan nyari yang harganya agak kurang, biasanya mampirnya di sini nih, Ethiopia. Pakai Aman ya, Oman airline dan lain sebagainya itu biasanya di sini nih. Dan itu di Afrika. Bayangkan dia balik dari Habasyah pulang ke kota Mekah, di depan pintu kota Mekah sudah disambut oleh bapaknya. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Diambil ya, kemudian wakabbalahu bil quyud, diikat dan dimasukkan ke dalam ruangan yang gelap yang ada di rumahnya. Allahu Akbar. Jadi ini berat sekali ya. Makanya kaum muslimin yang awal-awal masuk Islam itu dipuji oleh Al-Qur'an. As-sabiqunal awwalun. Ya, termasuk kita nih. Kepada yang lebih tua harus hormat. Mereka sudah lebih dulu Islam dari kita. Ya, kepada yang lebih muda kita harus sayang. Karena boleh jadi amalan dia jauh lebih banyak daripada apa? Daripada kita. Ya, jadi kalau kita melihat orang jangan pakai kacamata tua, orang ini ahli maksiat. Kita tidak ada yang tahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah dimasukkan ke dalam makanin muslimin min baitihi, di ruangan yang gelap ya. Dan orang dulu ya nggak pakai lampu, nggak ada lampu. Ya, paling yang ada apa? Misbah ya. Misbah itu apa? Minyak tanah, atasnya pakai sumbu. Yang kalau kita dulu belajar itu baca kitab, ininya jadi hitam semua. Nah, termasuk hidung ini yang paling banyak. Itu Masya Allah. Dan tidak sedikit nas'alullah salamah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kurang hati-hati karena rumah orang dulu kan dari kayu, dari bilik bambu, banyak yang apa? Kebakaran kalau tidak hati-hati. Masya Allah. Ini dimasukkan ke dalam ruangan yang gelap. Dan kita bisa membayangkan kota Mekah. Mekah ini kayak di puncak atau kayak di mana? Panas. Panas. Ya Allah. Tapi mereka memperjuangkan Islam ini ya sampai segitunya. Kemudian setiap hari mereka disiksa, ta'zib ya. Makanya kita mendengar keluarganya Ammar bin Yasir ya. Kemudian Bilal bin Rabah, kemudian sahabat-sahabat yang lain yang disiksa luar biasa dan mereka hanya satu. Kalau balik lagi ke agama nenek moyang dimaafkan. Ini juga sama. Kamu kalau nggak mau disiksa gampang sudah murtad lagi dari agama siapa? Rasulullah SAW. Ya Allah, ini karena anak masih kecil, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia pura-pura. Gitu. Nah makanya ini dalam Islam kalau kita dalam kondisi terdesak ada dua pilihan. Tetap kita menampakkan yang hak dan kita tidak mundur. Dan ini yang dilakukan oleh kebanyakan para sahabat dan termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Ahmad bin Hanbal ini dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Itu aja. Kalau Imam Ahmad bilang iya saya sudah lepas. Tapi beliau nggak mau. Dipecut, dipenjarakan. Ya. Sampai yang kata anaknya Abdullah biasanya kalau sholat malam itu ratusan rakaat. Itu ketika setelah dipecut dan badannya jadi bungkuk berkurang. Masya Allah. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis ya dan membuat kitab hadis yang berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya. Kalau ulama sebelumnya berdasarkan bab, kalau Imam Ahmad bin Hanbal membuat kitab hadis ini berdasarkan rawinya. Umar bin Khattab riwayatnya apa saja? Tulis satu bab. Abu Bakar riwayatnya tulis satu bab. Kalau kitab-kitab yang lain babut toharoh. Itu rawinya beda-beda. Tapi semuanya terkait dengan apa? Tohar. Tapi kalau Imam Ahmad, Umar bin Khattab riwayatnya hadis dari Rasul apa sih? Terus. Berapa? Masya Allah. Ya. Nah, makanya ini berat sekali ya. Tapi kalau terdesak diizinkan boleh. Ya, boleh. Yang penting dalam hati kita tetap apa? Mengimani. Nah ini yang terjadi dengan anaknya Abdullah dan Ummu Kulsum. Dia melafalkan, ya mengaku sudah murtad dari agama Muhammad. Dan pada saat itu belum ada syariat. Yang disebutkan oleh para ulama hanya ada sholat dan itu hanya fajar saja.
waktu subuh 2 rakaat, sisanya nggak ada. Karena nanti muncul syariat sholat itu menjelang apa? Peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW yang kita kenal dengan apa? Isra dan Mi'raj. Ya, dan itu hanya beberapa selang sebelum Rasulullah SAW hijrah. Ya, Masya Allah. Dia pura-pura sampai akhirnya Rasulullah SAW hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Kemudian terjadi apa yang disebut dengan perang pertama dalam Islam, perang apa? Nah, perang Badar. Ya, perang apa namanya? Badar. Badar ini nama tempat. Ya, rata-rata orang Arab memang menamai sesuatu berdasarkan tempat, musim atau kejadian. Gitu. Makanya Rasulullah yang diketahui dan sudah pasti dilahirkan Amul Fil, tahun gajah. Kenapa? Berbarengan dengan peristiwa penyerangan siapa? Abrohah dari Yaman ke kota Mekah. Adapun pasti-pastinya, nah ini yang tidak. Tapi mereka ingat betul bahwa dilahirkannya berbarengan dengan peristiwa itu. Masya Allah. Ketika perang Badar, ini terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Dan sebetulnya adalah kafilah dagang yang dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan. Jadi Rasulullah SAW hanya ingin menakut-nakuti Abu Sufyan dengan kafilah dagang ini. Kita juga kuat kok. Dulu di Mekah nggak ngelawan ya karena dikepung. Kalau ngelawan sama dengan sedekah nyawa. Gitu. Ini di Madinah nih kita udah kuat nih. Kata Rasul, ayo coba kita ganggu. Ternyata begitu diganggu mereka serius. Kontak orang Mekah, datang 1000 pasukan. Masya Allah. Padahal kaum muslimin jumlahnya hanya berapa? 300. Maksimal para ulama menyebutkan riwayatnya hanya 313. Berarti hanya berapa? Sepertiganya saja. Ya. Dan kita ini kalau jadi orang soleh memang Bapak nggak mungkin jadi mayoritas, nggak mungkin. Orang yang agama Islam aja hari ini hanya 1,7 miliar. Dari total penduduk dunia berapa? 8 miliar. Berarti hanya berapa persen itu? Dari yang 1,7 ini yang masih sholat saja gitu. 5 waktu. Wallahu ta'ala alam berapa persen? Itu yang namanya orang soleh sudah sunnatullahnya nggak mungkin banyak. Ya nggak mungkin banyak. Tapi ada waktunya memang akan seperti generasi sahabat Rasulullah SAW. Di mana orang-orang berbondong masuk ke dalam apa? Agama Islam. Jadi kalau ini, sholat rata-rata di masjid Bapak yang lihat berapa saf ini? 3, itu udah maksimal tuh. Ya. Bahkan sebagian masjid itu dia yang azan, dia yang iqomah, dia yang imam. Ada itu sebagian masjid. Ya, musola itu ada seperti itu. Masya Allah. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Justru kita harus bersyukur kepada Allah dan ajak orang. Gitu. Ajak orang. Dan dengan itu kita mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ini tidak banyak. Ya. Ini akhirnya kaum muslimin perang. Kata Rasulullah, kita di sini. Ada seorang sahabat yang usul. Rasulullah, ini wahyu atau ro'yun? Ya, ini wahyu yang Allah menentukan kita di sini atau hanya pendapat engkau saja strategi? Kata Rasulullah, ini pendapat saya saja. Oh, kalau gitu saya usul Rasulullah. Karena kemungkinan perang ini lama. Dan yang paling kuat dalam peperangan itu yang punya sumber makan dan minum. Jadi kalau umpamanya nggak perang-perang berkecamuk kan masih nunggu nih. Siapa yang berani nyerang duluan? Dan Rasulullah memang nggak niat perang. Ya, Masya Allah. Akhirnya sahabat ini Rasulullah sini dekat sumber air. Ya, makanya kalau baca Al-Quran itu Rasulullah posisinya di bawah. Karena dekat dengan apa? Sumber air. Masya Allah. Terjadi perang. 1000 lawan 300. Ini ada seorang sahabat namanya Zubair bin Awam. Itu kalau perang selalu pakai sorban warna kuning. Dan termasuk keistimewaan para sahabat bisa menyaksikan malaikat. Ya, kalau di Indonesia kita pernah ya kan lihat malaikat Jibril itu ditangkap polisi. Itu kayaknya nggak ada di dunia lain, nggak ada itu. Satu-satunya polisi yang bisa nangkap hanya di Indonesia. Malaikat nggak tanggung-tanggung. Sebelumnya ngaku nabi nggak kadung-kadung matanya malaikat lah. Ini ditangkap, gimana malaikat ditangkap polisi? Ini aneh. Tapi itulah memang negeri kita Indonesia. Ya. Secara logika kok bisa gitu orang ngaku jadi malaikat Jibril udah gitu ditangkap. Masya Allah. Ini kata para sahabat, kami menyaksikan malaikat Jibril, ya. Dan malaikat Jibril itu kalau datang wahyu kepada Rasulullah, kadang-kadang suara dentungan
lonceng yang keras. Dan ini kata Rasul, wahyu yang paling berat itu kalau tiba-tiba ada itu Rasulullah hampir pengang telinganya. Atau kadang-kadang malaikat Jibril seperti riwayat Umar bin Khattab itu pakai jubah putih, nyamar jadi manusia. Padahal dia malaikat Jibril. Nah ini ketika perang Badar, kan 300 lawan 1000 kan gak imbang. 1 lawan 3 ya. Kita berantem 1 lawan 3 kira-kira gimana? Ya kan? Baru mau mukul udah ditarik. Nah, gak bisa. Ya. Makanya yang berani main keroyokan itu perempuan tuh. Jadi kalau berani satu. Gitu. Kalau laki-laki makanya kalau laki 1 lawan 1. Ya. Makanya dalam bahasa Arab lebih dari 2 itu sudah jama', dan kalau jama' muannas, perempuan gitu. Karena yang berani keroyokan hanya siapa? Perempuan. Kalau laki-laki harusnya 1 lawan 1, ayo berantem. Ini Masya Allah, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala turun, itu malaikat turun. Dan para sahabat baca nanti riwayatnya tentang perang Badar, itu banyak menyaksikan tiba-tiba ada angin. Dan ini para sahabat melihat langsung, itu ada malaikat berubah. Dan itu mirip menyerupai siapa? Zubair bin Awam mengenakan imamah. Imamah ini sorban, dan orang Arab kalau pakai sorban apa? Seperti ibu-ibu pakai jilbab. Ya, makanya orang Arab ini tutup itu. Ya, tutup kepalanya. Khususnya Arab Saudi dan negara-negara Teluk. Ya, kalau Mesir dan lain sebagainya di negara-negara Afrika itu tidak. Masya Allah. Ketika perang Badar, ini terjadi perang yang diharapkan oleh Suhail bin Amru ini, anaknya yang pernah ikut. Nah, dalam persepsi dia kan sudah ikut dengan Nabi Muhammad nih. Maju. Bunuh nih Muhammad. Apa yang terjadi? Anaknya malah gabung ke pasukan kaum muslimin gitu. Ini Suhail bin Amr pusing dia. Dia berharap tadinya supaya anaknya ini yang membunuh pembesar-pembesar kaum muslimin, termasuk yang diincar adalah siapa? Rasulullah SAW. Ini dia malah gabung ke pasukan kaum muslimin. Tambah lagi lebih parah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perang Badar yang menang kaum muslimin apa orang-orang Quraisy? Kaum muslimin. Suhail bin Amr termasuk di antara orang Quraisy yang ditawan. Ya, tapi karena dia orang kaya, pembesar Quraisy, akhirnya dia sanggup untuk membayar tebusan. Gitu. Tapi kata Umar takut-takutin. Da'ni ya Rasulullah. Biarkan saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anza'u saniyatahu. Biar saya copotkan dulu gigi gerahamnya. Gitu. Kita memang butuh nih kadang-kadang orang kayak Umar nih. Hanya untuk nakut-nakuti saja gitu. Ya. Umar itu kalau ada yang aneh-aneh, Rasul izinkan saya penggal lehernya. Orang penggal lehernya kan takut. Dan orang jangan gambarnya lihat Umar bin Khattab saja sudah apa? Takut perawakannya. Al-Gojo. Ya, siapa yang gak takut? Masya Allah. Kemudian apa kata Rasulullah? Ini yang harus kita pakai ini. Ya. Kalau dalam ilmu dakwah jangan pakai kekerasan. Jangan pakai kekerasan. Ya. Kecuali kalau kita hakim, qadhi silahkan. Ya, putuskan ini. Tapi kalau dakwah, cari yang paling lembut. Apa kata Rasulullah SAW? Da'huma ya Umar. Jangan. Kebayang kalau saat itu Rasulullah mengizinkan giginya rontok semua. Kira-kira ada peluang dia mau masuk Islam apa enggak? Enggak mungkin. Kita pernah dikeroyok sama orang masjid, kira-kira mau nggak datang ke masjid? Enggak mungkin, itu pasti. Orang kalau kita nih jadi jamaah masjid pasti bakal kayak gini nih kelakuannya. Itu pasti, image-nya seperti itu. Makanya Rasulullah itu berpikirnya panjang. Ya. Ditawari di perang Uhud aja, turun mereka ke Rasulullah. Biarkan kami jungkirkan ini bukit Uhud. Kalau saya mungkin sikat bril. Gitu. Ya kan? Orang kita Rasulullah sampai Rasulullah enggak. Kata Rasulullah, jangan. Kalau ini bapak-bapaknya enggak beriman, saya berdoa berharap kepada Allah mudah-mudahan anak cucunya. Gitu. Nah ini dalam dakwah harus mikirnya gitu. Mikirnya apa? Jangka panjang, jangan main sikat. Ya. Kalau kayak tadi kan kita tawarin dipukul orang, sikat. Ya. Kalau perlu jangan kasih. Tapi ini Rasulullah, jangan. Ternyata Masya Allah. Ya. Kebayang kalau ini giginya rontok sama Umar, nggak ada peluang dia masuk Islam. Saya nggak begitu yakin kalau dia nanti bisa masuk apa? Islam. Masya Allah. Dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Dia bayar tebusan, pulang ke kota Mekah. Ya. Dan terjadi apa yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Dan karena Suhail bin Amr ini orangnya cerdas, orangnya berwawasan luar biasa, dan termasuk kalau ngomong itu teratur. Ya, makanya orang kalau ngomong nggak teratur jangan bikin undang-undang, kacau.
Karena undang-undang itu kata per kata saja maknanya apa? Beda. Implikasinya beda. Gitu, Masya Allah. Makanya kalau orang yang kira-kira nggak mampu, jangan. Gitu. Ya, orang tukang kayu kok jadi bikin undang-undang ya bengkok semua. Kan bengkok semua susah. Gitu. Masya Allah. Ini yang dikirim ke Hudaybiyah ini siapa? Suhail bin Amr. Tapi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian, karena kan Hudaybiyah ini Rasulullah mau umroh. Tiba-tiba di tengah jalan malah apa? Dicegat. Rasulullah ngirim Utsman, kabar berita Utsman dibunuh katanya. Kan ini wah, situasinya para sahabat akhirnya mereka datang, akhirnya dibuatlah perjanjian. Walaupun perjanjian ini tadi balik lagi Umar ini paling ngamuk. Rasulullah masa kita 2 tahun nggak boleh masuk ke sana. Dan kalau nanti boleh ke sana, aturannya harus gini. Kalau ada orang Islam yang kembali ke agama nenek moyang boleh. Tapi kalau mereka nggak boleh, ada yang ikut siapa? Ini kan nggak benar, kata Umar, jangan. Tapi Rasulullah kembali berpikirnya apa? Panjang ke depan. Ya, Rasulullah SAW panggil Ali. Kata Rasulullah, ya Ali, uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulis bismillahirrahmanirrahim. Faqala Suhail, nahnu la na'rifu hadza. Kata Suhail, apa ini bismillahirrahmanirrahim? Kami enggak mengenal. Masya Allah. Ya. Walakin uktub bismikallahumma. Ya. Kata Suhail, kalau mau jangan bismillahirrahmanirrahim, tapi tulislah apa? Bismikallahumma, dengan menyebut nama Allah. Nah, Allahumma itu apa? Ya Allah. Kita makanya doa Allahumma. Allahumma artinya apa? Ya Allah. Karena mereka mengakui adanya ilah. Hanya memang dalam bab akidah mereka apa? Melenceng. Menyembah Allah tapi pakai apa? Nah, patung-patung yang ada di depan Ka'bah. Dan itu tidak disyariatkan. Beda dengan kalau kita, orang muslim kok sholatnya menghadap Ka'bah. Ya memang diperintahkannya gitu. Kalau umpamanya suruh menghadapnya tembok, ya kita menghadap tembok kemana aja. Memang syariatnya kita diperintahkan untuk menghadap kemana? Ke Ka'bah. Kalau diperintahkan ke yang lain kita ikut. Karena ini termasuk yang ghairu ma'qulil mana, yang nggak perlu dipertanyakan. Dan justru agama yang benar itu ada yang nggak masuk akal. Kalau masuk akal semua berarti buatan siapa? Manusia. Ya, Masya Allah. Ini akhirnya kata Rasulullah sudah. Uktub bismikallahumma. Ya. Nah ini juga kita kalau hanya persoalannya nama, nggak usah banyak berdebat. Sholat apa sembahyang? Ya. Di orang Sunda bahkan ada Allah gitu. Orang nyuruh sholat Allah. Nah, kalau intinya sama, substansinya sholat, nggak ada masalah. Gitu. Ini kalau Rasulullah umpamanya dalam masalah ini nggak jadi perjanjian. Ya. Bahkan bisa jadi baku hantam dan jumlah kaum muslimin pada situ memang niatnya untuk umroh, nggak ada yang bawa persenjataan perang. Akhirnya ditulis. Kemudian lanjutkan lagi. Uktub hadza ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah. Inilah perjanjian yang ditulis oleh Rasulullah dengan orang Quraisy. Kata mereka, Muhammad ini bagi kami bukan Rasulullah. Jangan. Tulis nama Muhammad dengan nama bapaknya. Muhammad bin Abdillah. Tulis lagi kata Rasulullah. Sudah, Muhammad bin Abdillah. Ya. Nah ini juga kita, kalau yang nggak terlalu substansi, nggak apa-apa ngalah. Gitu ya, nggak apa-apa ngalah. Yang penting nanti kita berharap bahwa nanti di masa yang akan datang akan mendapatkan apa? Maslahat yang jauh lebih besar. Ya Allah. Disebutkan poin-poinnya sampai terakhir, akhirnya disepakati pulang ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin tidak jadi umroh tuh ya. Kemudian pulang lagi ke kota Madinah sampai nanti ada peristiwa Fathu Mekah. Nah, ini hebatnya orang-orang yang beriman, ketika berkuasa tidak akan menzolimi minoritas. Ya, ini adalah dusta terhadap Islam kalau yang mengatakan kaum muslimin berkuasa itu pasti akan menindas siapa? Minoritas. Itu adalah dusta atas nama Islam. Di mana sejarahnya? Hari ini saja saudara-saudara kita muslim di Palestina. Ribuan, jutaan yang sudah mati. Itu ketika diangkat ke PBB hanya dibilang apa? Ini kan hanya apa? Berantem antara Hamas dengan Fatah. Itu mereka. Ini kan berantem antar mereka saja. Padahal jelas-jelas siapa? Orang-orang Yahudi Zionis laknatullah ta'ala alaihim. Ya. Tapi ada satu anjing di barat yang mati. Itu mereka teriak-teriak. Bukan HAM lagi. Tapi hak asasi apa?
hewaniyah gitu. Anjing mati diurusin. Padahal anjing ini kalau dilepas Allah yang mengatur apa? Rizkinya. Tapi ini jutaan orang ketika diadukan nih gimana nih PBB diem aja nih. Nah, ini kan mereka nih Hamas dengan Fatah nih berantem. Biarin aja. La haula wala quwata illa billah. Tapi memang sunnatullah. Orang kalau kalah nggak bisa, pasti ngikut yang menang. Kalau dalam kondisi kalah pasti ngikut siapa? Yang menang pasti. Makanya kita ini orang muslim harus selalu di atas. Kalimatullahi hiyal ulya. Kalimat Allah itu tidak boleh dibawa. Karena kalau dibawa diinjak. Kita harus selalu apa? Di atas. Tapi untuk sampai di atas, Allah berikan peluang nih kita. Untuk berjuang, bikin strategi, bikin metode, dan seterusnya. Dalam politik, ekonomi, sosial, budaya. Karena kalau umpamanya Allah mau sebetulnya gampang semua diislamkan saja. Ya kan? Tapi Allah menginginkan apa? Kita berbuat, beramal, dan beramalnya saja kalaupun tidak berhasil akan mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika peristiwa Fatu Mekah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang dengan kurang lebih 100.000 kaum muslimin. Masya Allah. Makanya ayatnya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong, qabilah. Satu kampung, satu negeri itu masuk Islam semua. Makanya 100.000 bayangkan. Sedangkan orang Quraisy yang ada bukan nambah, malah apa? Berkurang. Itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang ke kota Makkah dengan kekuatan yang begitu gagah, ya. Begitu sampai di depan Ka'bah, beliau hanya meneriakan, "Ya ahla Makkah, man dakhala baita Aba Sufyan fahuwa amin." Wahai penduduk Mekah, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia dijamin aman. Padahal Abu Sufyan ini siapa? Dedengkot orang Quraisy yang begitu keras penyiksaannya terhadap siapa? Rasulullah dan para sahabat. Tapi Rasulullah paham. Abu Sufyan ini orangnya senang dipuji. Senang diangkat. Gitu. Ya. Makanya Rasulullah nggak hantam. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan pasti akan apa? Padahal Abu Sufyan di dalam rumahnya lututnya udah bergetar. Gitu. Ini dulu kita nyiksa, sekarang bawa 100.000, kira-kira gimana? Dicincang ini. Dalam pikiran mereka semua gitu. Tapi Rasulullah mengatakan, man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Ya. Bahkan ada sahabat ya yang ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai di situ dia teriak-teriak, al yauma yaumul malhamah. Hari ini kita makan daging banyak nih. Itu tambah getar lagi tuh. Kemudian dikoreksi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, al yauma yaumul marhamah. Ya, hari ini adalah hari kasih sayang. Padahal tadi sahabat ini teriak-teriak ya begitu. Al yauma yaumul malhamah. Laham itu kan daging. Ya. Hari ini kita makan daging banyak nih. Maksudnya nyincang orang banyak. Kata Rasulullah, al yauma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari apa? Makanya kata yang masuk ke rumah Abu Sufyan. Ini Suhail bin Amr ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang, dia menceritakan sendiri, saya langsung lari terbirit-birit masuk ke dalam kamar yang ada di rumah saya. Kemudian sembunyi dan saya sedang memikirkan bagaimana kalau mata saya berjumpa dengan mata siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apa yang akan dilakukan? Itu Rasulullah malah selesai mengatakan, siapa yang akan memberikan jaminan kepada penduduk kota Mekah silahkan ambil. Anaknya Abdullah yang tadi sudah masuk Islam itu. Rasulullah, saya jaminkan bapak saya. Maksudnya bapak saya ini nggak boleh diganggu. Gitu. Nah ini dalam Islam boleh. Umpamanya kita melihat ada orang yang sebetulnya dia layak untuk dipermasalahkan, tapi kita yakin ini orang bakal berubah. Nah ini kata Abdullah anaknya, wahai Rasulullah, saya yang memberikan jaminan kepada saya siapa? Suhail bin Amr. Masya Allah. Mendengar ini kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, na'am huwa aminun bi amanillah. Iya. Bapakmu itu yang bernama Suhail, dia dalam keadaan aman dan dia akan mendapatkan perlindungan jaminan keamanan dari siapa? Allah. Itu dadanya yang sudah sempit, tiba-tiba jadi apa? Lebar. Bayangkan Bapak, kalau kita pernah mukul orang, ya, sampai babak belur, kemudian orang ini tiba-tiba jadi kuat, kira-kira pikiran kita apa? Mati kita sudah hari ini. Ini Suhail bin Amr kondisinya seperti ini. Tiba-tiba anaknya yang dulu dia siksa.
Dulu dia masukkan di dalam rumahnya yang begitu gelap, ternyata hari ini malah memberikan jaminan kepada siapa? Ini mahal, ya. Makanya kata para ulama, yang paling kuat di muka bumi ini, yang paling mahal di muka bumi ini adalah akhlakul karimah. Ini termasuk senang memaafkan. Kita ini kalau ingin diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, sering-sering memaafkan makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimaafkan oleh siapa? Allah. Itu Suhail bin Amr. Dengan tidak berpikir panjang, langsung dia menyatakan keislamannya di hadapan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Umar, saya rontokin aja giginya. Atau yang kedua, seperti sahabat tadi, hari ini adalah hari makan daging yang banyak, gitu, nyincang. Itu gimana? Tapi ini banyak orang-orang yang saya termasuk Abu Sufyan, ya. Nanti malah dia apa? Masuk Islam dan termasuk di antara sahabat yang keutamaannya luar biasa, tidak didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini akhirnya masuk Islam, ya. Dan Abu Bakar Siddiq ketika melihat Suhail bin Amr masuk Islam itu beliau sedih dan gembira yang luar biasa. Karena membayangkan dulu perjanjian Hudaibiyah itu yang buat siapa? Suhail, dan itu menyakitkan kaum muslimin. Menyakitkan kaum muslimin. Tapi kata Abu Bakar, alhamdulillah, hari ini dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam pikiran para sahabat, ini Suhail bin Amr untuk bisa mendapatkan hidayah berat. Tapi inilah hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya sering mengatakan, kalau ada ingin mengislamkan orang, mengajak kebaikan orang, gak perlu dengan menteror, gak perlu dengan teriak, apalagi dimarahi. Beli gorengan sekresek 10.000, beli jeruk nih pinggir-pinggir jalan, silaturahim ke rumahnya. Orang kalau sudah tersentuh hatinya, apalagi diberi, dia akan memberikan sampai jiwanya, hartanya, semuanya. Kalau dia sudah apa? Merasa bahwa orang ini berbuat baik. Karena sudah tabiat manusia seperti itu. Kalau dibaiki nggak mungkin, walaupun kita nggak suka, tapi ada waktunya pasti kita akan mengakui kebaikan orang ini. Ya, makanya kalau ada kita, ini orang didakwahi udah, dimarahin udah, termasuk anak kita. Ya, kadang-kadang banyak orang tua yang putus asa. Saya bilang kalau bapak ibu putus asa, jangan berharap ya dari gurunya. Kita saja yang sedarah sedaging udah putus asa, gimana gurunya? Ya kan? Ya? Yang ngajar itu kan nggak mungkin, itu dia hanya ngajar. Kalau kita orang tuanya yang nggak bisa milih, itu kalau guru kan kita bisa milih, apalagi kuliah. Saya mau pelajaran ini, dosennya mau ini. Tapi kalau orang tua melahirkan anak, anaknya bisa milih apa nggak? Kira-kira nih kita kalau ditanya, ya, kalau ditanya boleh milih, mau nggak nih lahir dari orang tua kita? Kayaknya bakal banyak yang milih, ntar mendingan yang sebelah deh. Semua pasti gitu. Tapi Masya Allah, ini adalah darah daging yang bahkan nanti di hari kiamat pun akan disebut dengan nama bapaknya. Makanya kalau baik akan kebawa kebaikannya. Kalau buruk juga akan kebawa apa? Keburukannya. Makanya kita berdoa. Mudah-mudahan ya, termasuk doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah masuk Islam, Suhail bin Amr, karena dia merasa banyak ketertinggalan dan secara ekonomi harta dia sudah cukup, ya, karena pembesar Quraisy, akhirnya dia apa? Menghususkan diri termasuk yang banyak talaki Al-Qur'an kepada sahabat yang mulia yaitu Mu'adz bin Jabal. Ya. Jadi beliau belajar tiap hari kepada Mu'adz, ya, talaki beberapa ayat, ya. Nah, ini saya termasuk menganjurkan, ya. Bahkan ada seorang kiai, doktor ahli tafsir dari Jamiatul Imam, Kiai Haji Dr. Musli Abdul Karim, beliau termasuk yang bercita-cita, mudah-mudahan saya punya pesantren untuk lansia. Karena banyak yang lansia ini malah sudah tua, pensiunan, sudah nggak butuh uang, tapi nggak tahu apa yang dia lakukan. Gitu. Padahal ini adalah detik-detik yang menentukan. Kalau umpamanya di akhir-akhir ini kita dalam keadaan husnul khotimah, selalu kondisi terbaik, sholatnya terjaga, sering berinteraksi dengan Al-Quran, sering zikir, sering mendengarkan kebaikan-kebaikan, insya Allah ketika ajal datang itulah yang akan dia bawa. Tapi kalau umpamanya dalam kondisi yang apalagi nauzubillah buruk, ya, itu khawatir ketika nanti sakaratul maut yang akan mempengaruhi dia juga adalah apa? Keburukan-keburukan. Dia setiap hari datang talaki dengan Mu'adz bin Jabal. Saya selalu mengatakan, bapak yang sudah pensiun, ya, apalagi anak-anaknya sudah besar, sudah nggak punya beban, jangan terlalu banyak mainannya ke yang mubah-mubah. Harus larinya sudah
fardu sunnah, fardu sunnah, fardu sunnah sudah. Ya. Karena kata para ulama hidup ini kalau dibayangkan disamakan dengan jual beli bisnis, itu yang fardu-fardu itu sama dengan modal. Ya. Yang namanya modal dalam bisnis wajib balik. Makanya kalau ada orang sudah nggak sholat 5 waktu, puasa Ramadan nggak, itu jangankan untung, modal aja apa? Nggak balik. Ya. Tapi kalau orang sudah fardunya lengkap, sempurna, ditambah dengan nawafil yang sunnah, rawatibnya, duhanya, tahajudnya, tilawah Al-Qur'annya, bahkan pakai hizb, ya. Hizb itu apa? Pokoknya 1 juz, sekian hari berapa ayat. Nah, itu sudah jadi program. Hizb itu dulu asalnya para sahabat, mereka terbiasa mayoritas hatam Al-Qur'an 7 hari. Itu rata-rata. Sampai termasuk kepada ulama-ulama, itu rata. Dan 7 tahun ini yang saya sampai hari ini ngulik-ngulik gimana nih. Lembaga pendidikan anak 7 tahun sudah hafal Quran. Karena kalau anak 7 tahun sudah hafal Al-Quran, dia dendang-dendangkan terus bacaan Al-Quran, dia jadi menteri mau korupsi, mikir. Gimana ayat Al-Quran tidak ada satupun yang membolehkan apa? Korupsi. Dia jadi pemimpin, dia jadi arsitek, nggak mungkin mau nyolong itu. Makanya nggak ada mungkin harta Spanyol nyolong. Nggak ada. Dia baik hafal kok ayat Al-Qurannya. Tapi kenapa hari ini banyak yang tidak hafal apa? Al-Quran. Saya yakin orang kalau dia hafal Quran, walaupun semelenceng-melencengnya, itu dia akan ada ingatan tuh. Ya. Dia akan takut ketika membaca ayat-ayat tentang apa? Azab. Dia akan tergerak untuk beramal soleh ketika membaca ayat-ayat tentang surga yang kenikmatannya begitu luar biasa. Masya Allah. Makanya saya termasuk ngulik-ngulik ini. Belum ada yang sekarang bisa menjaminkan anak 7 tahun hafal Quran. Belum ada. Ya, kalau ada boleh kasih informasi. Padahal ulama dulu kalau kita baca itu, ya. Di Mesir ini yang sudah berhasil, rata-rata 7 tahun sudah apa? Hafal Al-Quran. Ya di Mesir sudah. Jadi orang kalau lulus SD belum hafal Quran, orang tuanya malu. Sampai ada dosen kami di sini Jakarta nih, pas mau pulang dari Mesir, anaknya belum hafal Quran, dia nggak balik. Karena di kampungnya itu aib. Anak lulus SD belum apa? Hafal Quran, Masya Allah. Nah ini mudah-mudahan ya beliau banyak menangis, taubat, zikir, ya, mengisi hari-harinya. Bahkan wafatnya ini dalam kondisi yang kita alami hari ini, beliau ikut perang, ya namanya perang Yarmuk di masa pemerintahan Umar bin Khattab, dan ini daerah Syam, Palestina, Jordan, Lebanon dengan Syria sekarang, itu meninggal karena pandemi. Waktu itu disebutnya ta'un amwas. Ini banyak sahabat Rasulullah yang umurnya panjang di masa Umar bin Khattab yang meninggal di situ, sampai Umar mau masuk ke Syam, kemudian di stop gitu. Karena beliau khawatir kena ta'un. Memang sunnahnya gitu. Kalau ada ta'un yang dari luar jangan masuk ke dalam. Yang dari dalam jangan masuk keluar. Itu sudah hadis Rasulullah SAW dari sejak lama. Nah ini beliau meninggal dan termasuk orang-orang yang meninggal dalam kondisi pandemi. Kalau mereka beriman dalam keadaan yang terbaik, insya Allah mudah-mudahan mereka syuhada. Ya, karena itu meninggal bukan karena pilihan, tapi ini adalah takdir dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang sudah baik semakin bertambah kebaikannya dan amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum mau kapan lagi? Yang lebih muda dari kita sudah banyak yang meninggal duluan, ya. Apalagi kalau yang sudah lebih tua dari kita sudah pasti itu. Ya banyak. Mudah-mudahan kita istiqomah, berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW, dan kita meninggal semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.